Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di pasar rakyat. Kalau naik motor, jangan lupa baca sholawat. Jikalau Anda semua Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa misbahid dalam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor beserta staf Dewan Guru Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang saya hormati segenap dewan juri yang insyaallah adil dan bijaksana, serta para hadirin hadirat dan pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan kecukupan rezeki di dunia ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam di dunia ini hingga terus berkembang sekarang ini, terus meluas hingga ke seluruh pelosok negeri. Hadirin hadirat, sahabat da'i dan pemirsa rahimakumullah. Beberapa waktu lalu kita sempat dikhawatirkan dan diberikan rasa takut akan adanya virus COVID-19 yang mewabah. Tidak hanya di Indonesia, di negara kita sendiri, namun virus ini juga sudah berkembang dan mewabah ke seluruh dunia hingga sampai ke seluruh pelosok negeri. Banyak yang memberikan spekulasi, memberikan pendapat-pendapat mereka sendiri, khususnya bagi umat Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah murka terhadap umat manusia? Tentunya kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa segala sesuatu mengenai kehidupan di bumi dan umat manusia dan makhluk hidup yang lain sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu ala kulli syai'in alim. Artinya, tidak ada musibah yang dialami oleh manusia kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin hadirat dan pemirsa rahimakumullah. Dari ayat tersebut, kita sebagai umat Islam harus meluruskan dan senantiasa percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan manusia dan segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan qada dan qadar Allah. Kita harus senantiasa meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah dapat ridho kepada kita dan memberikan petunjuk dalam diri kita, sehingga kita bisa mengarungi segala masalah dan segala sesuatu apapun di dunia ini
baik masalah yang menghampiri kita, dengan sabar dan teguh terhadap pendirian kita. Dalam firman Allah yang berarti Allah akan meneguhkan seseorang yang beriman dengan ucapan mereka itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Diperjelas dalam ayat ini juga bahwa barang siapa yang beriman dan menegakkan iman dan takwa mereka kepada Allah, maka akan diteguhkan segala sesuatu dalam diri mereka, ucapan mereka, dan baik itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hadirin hadirat dan pemirsa rahimakumullah, di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk menghindari tempat-tempat umum, menghindari kawasan-kawasan di mana orang berkumpul, baik itu tempat ibadah, pendidikan, dan tempat umum lainnya. Banyak sekali pendapat-pendapat dan spekulasi yang jelek berkembang dari hal tersebut. Kita sebagai umat Islam harus meluruskan, harus membenarkan bahwa hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini agar tidak menjangkiti setiap pelosok kehidupan masyarakat, sehingga kita dapat terus hidup sehat, dapat melaksanakan kehidupan sebagaimana mestinya. Itulah manusia. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk berspekulasi, menyampaikan pendapat. Itu menimbulkan kegiatan, itu merupakan tonggak awal terbentuknya radikalisme dan apapun. Kita harus bisa berprasangka yang baik bahwa hal itu dilakukan guna menjaga kesehatan, khususnya kembali pada diri kita masing-masing. Nah, untuk itu kita harus selalu percaya dan terus mengamalkan ajaran agama Islam, terus berdoa, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, khususnya terlebih pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju, banyak sekali dampak negatif yang timbul. Seperti dalam media sosial, banyak sekali berita-berita hoax, banyak sekali hal-hal jelek yang diberitakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu semua harus kita saring dan harus bisa kita luruskan. Dan tentunya kita harus mempunyai pegangan yang kuat terhadap ajaran kita. Khususnya bagi para pemuda dan generasi-generasi penerus bangsa, khususnya generasi Islami, kita tidak boleh terjerumus ke dalam hal negatif tersebut. Kita harus bisa menyaring, memberikan contoh, dan harus bisa menghindari hal-hal yang jelek. Kita harus bisa menggunakan segala sesuatunya sesuai dengan keperluan kita, tidak hanya mengandalkan hawa nafsu sehingga kita terjerumus ikut masuk ke dalam hal-hal yang jelek tersebut. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang hanya mementingkan hawa nafsunya hanya untuk menenangkan dirinya, sehingga ia bisa terlepas dari segala masalah, dan tentunya tanpa mengandaikan aspek-aspek dalam keagamaan. Mereka hanya berjalan terus tanpa menghiraukan apapun yang ada dalam sekitar mereka, khususnya dalam aspek agama Islam. Kita sebagai umat Islam tentunya harus menyadari bahwa pentingnya kita untuk terus istiqomah dalam mengamalkan ibadah, mengamalkan kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berusaha untuk mengubah keadaan mereka. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa
kita sebagai umat manusia, khususnya bagi umat Islam yang mengerti, kita harus senantiasa berusaha memiliki semangat dan motivasi dalam diri kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, terus istiqomah dalam mengamalkan kebaikan, terus mencari ilmu bagi para pemuda dan generasi-generasi Islami supaya kelak kita bisa bermanfaat baik bagi bangsa dan negara maupun bagi masyarakat luas. Untuk itu perlu kita amalkan sejak dini, perlu kita pelajari sejak dini ajaran-ajaran agama Islam supaya kita tidak terjerumus, kita mempunyai pagar yang kuat dan kokoh untuk menghindari hal-hal yang jelek. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama yati bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat manusia mempunyai kiblat yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan dimanapun kalian berada, maka Allah pasti akan mengumpulkan kalian semuanya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari hal tersebut, kita sebagai umat Islam dan sebagai umat manusia harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita dituntut terus berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita dapat meraih kebahagiaan baik itu pun di dunia dan di akhirat. Jika kita melaksanakan semuanya dengan sabar, istiqomah, dan bertawakal kepada Allah, terus meningkatkan amal kebaikan, iman dan takwa, menjalankan ibadah dan sebagainya sesuai dengan ajaran agama Islam, maka insya Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Allah akan memberikan keterangan hati kepada kita, melancarkan segala usaha kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang jelek, dan pada finalnya kita akan dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin sahabat dai dan pemirsa rahimakumullah, dari semua hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa peran penting bagi kita umat Islam, khususnya bagi para pemuda dan generasi Islami, itu sangat penting untuk meneruskan perjuangan dan mempertahankan serta mengamalkan ajaran-ajaran yang baik, amalan-amalan yang baik khususnya agama Islam, untuk terus diamalkan hingga masa depan dan menjadi penerus yang sesuai dengan generasi-generasi Islam yang baik. Untuk itu tidak perlu menunggu esok hari untuk berubah. Ayo kita lakukan perubahan, semangat belajar, terus amalkan kebaikan. Jangan lupa ibadah kewajiban kita kepada Allah, dan insya Allah setelah semua itu kita lakukan dengan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan ridho kepada kita dan memberikan hal yang baik kepada kita, memberikan balasan yang baik kepada kita, sehingga kita dipermudah segala sesuatunya di dunia ini dan dapat meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, demikianlah para hadirin sahabat dai dan pemirsa rahimakumullah, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menimbulkan motivasi pada diri kita masing-masing, baik secara pribadi maupun pemirsa semuanya, bahwa pentingnya untuk kita terus istiqomah dan memiliki semangat dan termotivasi agar kita dapat terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Meskipun itu di masa pandemi seperti ini, kita harus bisa terus menegakkan kebenaran dan mengamalkan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah akan senang kepada kita, meridhoi apa yang kita lakukan dan memberikan balasan yang baik, khususnya kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Sebelum mengakhiri
tausiah saya ini saya memiliki pantun. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa mampir ke Pariaman. Apabila ada salah kurangnya dalam tausiah ini, yang penting saya mendapat pengalaman. Untuk itu kita harus terus berusaha dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.